Perhatikan 2 Tawarik pasal yang ke-31 di Alkitab handphone saudara, karena saya yakin semua handphone ada. Ya, harusnya begitu ya. Kalau nggak ada, wah terlalu lah. 2 Tawarik pasal 31 ayat 20 dan 21. Lalu kita akan masuk ke pasal 32 ayat 7, ayat 8, dan ayat 20. Oke. Perhatikan ya, 2 Tawarik 31 ayat 20, 21, lalu pasal 32 ayat 7, 8, dan 20. Firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Pasal 32 ayat 7 ayat 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Ayat 20. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa ini cerita tentang Hizkia, tetapi relevan juga buat kita, para pekerja Tuhan di tempat ini. Ya, puji Tuhan ya, saya senang sekali hari ini. Kayaknya selama saya melayani sini paling banyak ini. Saya nggak tahu sebelum-sebelumnya ya, tapi ini yang terbanyak. Oke, good. Semoga terus ya, kalau perlu tahun depan lebih banyak lagi. Nah, di sini kalau kita melihat ya, bagaimana Hizkia sebagai Raja Yehuda menjadi teladan bagi kita. Karena apa yang dia lakukan itu punya dampak besar, bahkan ketika ia mengalami masalah. Ya. Kalau kita melihat sini bagaimana kita dapat belajar Hizkia menjadi pekerja yang berhasil, pekerja yang punya karakter, pekerja yang tahan banting, tahan uji. Nah, kita lihat ya, bagian ini yang pertama, poin pertama terdapat di ayat 20 tadi yang kita baca tadi. Apa yang Hizkia lakukan? Dikatakan di sana ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ya. Banyak anak Tuhan mau pekerjaan yang bagus, mau dapat posisi yang bagus, tapi itu biasanya hanya angan-angan, mimpi. Saya mendapati ada anak Tuhan yang seperti ini. Pengen berpenghasilan besar, tapi kerjanya dikit. Dia pikir bekerja yang benar itu seperti orang cuman pasang lotre gitu. Pasang 10.000 dapat 10 juta, kan gitu. Atau dia berjudi, seperti itu. Nah, itulah yang dijual oleh Indra Kents dan kawan-kawan sebelumnya kan. Dia pasang-pasang. Tuk pasang, dia naik, dia turun. Tiba-tiba kayak bisa gila gitu begitu. Dia pasang, untung. Karena dia berpikir bahwa mendapatkan berkat itu dengan cara yang mudah. Dengan hanya ikut-ikutan seperti itu. Tetapi di sini kita belajar bagaimana ada satu proses di situ. Ia melakukan apa yang baik dan tidak berhenti dari berbuat baik, tapi ia bekerja dengan jujur. Banyak orang baik di luar sana, pekerja keras yang baik, banyak. Tapi berapa banyak juga yang pakai rompi orange belakangan ini dan sebelum-sebelumnya. Mereka orang baik, dikenal sebagai warga masyarakat yang baik, sosialita bahkan. Mereka orang-orang yang suka berderma, suka berbagi. Tetapi kenapa mereka menggunakan rompi orange? Mereka pekerja keras loh. Mereka punya perusahaan atau dia punya jabatan tinggi. Tidak jujur. Dia harus baik, tapi juga harus jujur. Dan tidak cukup sampai di jujur, tapi harus benar. Banyak orang bekerja baik, tapi belum tentu benar. Nah, benar ini yang menunjukkan bahwa berdasarkan kebenarannya Tuhan maksudnya. Orang bisa bekerja dengan baik, dan dia harus jujur. Dan dia bagaimana bisa jujur? Yaitu dengan kebenaran yang menjadi landasannya.
Ayub adalah orang yang terkaya di sebelah timur karena ia adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Nah, kebenaran ini yang berbicara di situ tentang rasa takut akan Tuhan. Kalau orang punya rasa takut akan Tuhan, dia akan bekerja dengan jujur. Kenapa? Karena bosnya nggak di depan dia, tapi dia tahu Tuhan mengawasi dia. Orang tidak selalu akan melihat pekerjaan kita, tetapi kita tahu, sebagaimana Yusuf berkata, aku takut akan Allah. Karena meskipun tidak ada si Potifar, tetapi Yusuf tahu ada Tuhan yang melihat. Ada peluang besar kan? Yusuf untuk berzina dengan istri Potifar, tapi dia menolak itu karena alasannya sangat clear. Bagaimana aku bisa berbuat dosa terhadap Tuhan? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa? Karena dia tahu Tuhan mengawasi dia. Nah, kalau kita punya rasa takut akan Tuhan dalam pekerjaan apapun, kecil besar, kita akan melakukannya dengan baik. Kita akan bekerja memberi yang terbaik, tapi juga disertai dengan kejujuran. Karena banyak orang memberikan hasil yang baik ternyata dengan cara yang tidak jujur. Iya. Jangankan di dunia kerja seperti saudara, di dunia gereja pun seperti itu. Orang baik bahkan jadi pemimpin, ternyata belakangan ketahuan ya sama aja dengan orang nyalek atau orang ikut pilkada dan sebagainya, nyogok juga, gitu loh. Nggak jujur gitu loh, bahwa suara yang memilih dia ternyata adalah suara yang tidak jujur. Kenapa? Karena dia tidak melandasinya kebenaran. Bayar orang, maka dia terpilih. Itu di gereja. Gitu. Jadi artinya hal-hal seperti ini bukan hanya karena kita pendeta, enggak lah, semua orang tidak kebal dosa, tapi semua orang bisa berbuat baik, semua orang bisa berbuat jujur, dan semua orang bisa berbuat benar. Dan dikatakan Hizkia melakukan ini di hadapan Tuhan Allahnya, enggak dikatakan di depan manusia. Karena orang bisa munafik, enggak jujur. Kita bisa bekerja baik kalau di depan orang. Kita kelihatan jujur karena kita diawasi. Bagaimana kalau nggak diawasi? Waktu ada Tuhan, Adam nggak mau makan buah. Tapi karena nggak ada Tuhan, Adam bisa makan. Seperti itu. Nah, ini yang dicontohkan oleh Hizkia. Yang kedua, ada di ayat yang ke-21. Dikatakan, ia mencari Allahnya dalam setiap aktivitasnya. Di sana dikatakan setiap ia memulai aktivitas pelayanannya, ia selalu mencari Allahnya. Saudara, kalau kita membaca dari pasal 29, dikatakan tentang histori Hizkia, makanya ayat 20 itu dimulai, demikianlah. Artinya inilah rekapnya perbuatan Hizkia. Rekapitulasinya. Apa yang dia telah lakukan semasa hidupnya. Itu yang dicatat bahwa ia orang yang benar. Ia orang yang senantiasa mencari Tuhan Allahnya. Kalau kita membaca pasal 29 mulai ayat yang ketiga, kita mendapati di sana pada saat Hizkia baru dilantik jadi raja, hal pertama yang dia kerjakan itu bukan memperkuat posisinya sebagai raja. Percaya nanti habis pilpres pasti presiden terpilih akan konsolidasi kekuatan. Dia akan para pendukungnya, partai-partai pendukung, tim sukses dan sebagainya untuk berbagi kekuasaan supaya dia aman. Kekuatan militer juga harus dikuasai. Makanya kenapa presiden sekarang kuat? Karena partai politik mayoritas di parlemen dan militer TNI Polri di belakang presiden. Aman. Nggak ada kemungkinan untuk kudeta dan sebagainya. Nah, tapi Hizkia dia tidak melakukan itu. Dia tidak memperkuat posisinya sebagai raja dengan dia kan pasti punya saingan politik dari kalangan bangsawan atau dari mana aja, dari eksternal, dari raja-raja lain. Tidak. Dia tidak membangun sekutu dulu. Enggak. Dia tidak memperkuat militernya. Tidak. Apa yang dilakukan pertama? Mencari Allahnya. Ngapain di situ? Di situ terjadi satu restorasi, pemulihan ibadat Israel. Pada waktu itu, sebelum Hizkia, ibadah Israel itu kacau balau. Para imamnya entah kemana, para pelayan, para lewinya kemana gitu ya. Istilah pendetanya, kayak tadi, WL, singer, pemain musik, entah udah kemana. Pelayan-pelayan udah entah punya bubar. Paskah nggak jalan. Paskah itu sangat sakral ya buat orang Israel. Buat kita juga, Kristen hari ini. Itu nggak ada lagi. Dan Hizkia memulai pemerintahannya dengan mencari Allahnya, itu dia merestorasi ibadah.
Ya, para imam dikumpulkan lagi, para Lewi dikumpulkan, lalu kemudian diberi tugas, lalu kemudian akhirnya ibadat raya, hari-hari raya Israel dipulihkan kembali. Artinya pemulihan hubungan dengan Tuhan itu menjadi nomor satu bagi Hizkia. Doa bagi kita setiap waktu menjalin hubungan dengan Tuhan dalam setiap memulai aktivitas kita, itu adalah yang paling esensial, dan itu dipraktikkan Hizkia. Dalam melakukan segala sesuatu, untuk melakukan perintah Tuhan, ia mencari Allahnya. Artinya sebetulnya dia mampu, dia punya kecerdasan. Karena seorang raja pasti dari kecil dia udah dididik secara elit. Spesifik banget, dia sekolah khusus, pasti dididik dengan cara berpikir global. World view-nya luar biasa. Dia punya kecerdasan, dia punya kemampuan militer dan semua. Semua harus dia kuasai, bukan? Pendidikan pangeran itu berbeda dengan pendidikan rakyat biasa, beda. Dia di atas rata-rata. Dia punya kemampuan, dia punya skill, tapi dia tidak menggunakan itu. Dia tahu bahwa kedudukannya hanya akan kuat jika ia mencari Allah. Jadi artinya dia sadar posisinya ada karena Tuhan. Jadi dia percaya hanya Tuhan yang mengangkat dia, Tuhan juga yang akan mengokohkan dia. Itu sebabnya anak Tuhan kalau mau ada di posisi yang kuat, selain engkau bekerja memberi yang terbaik, engkau jujur dan benar, engkau harus melandasi ini. Iman percayamu kepada Tuhan gak boleh goyah. Dalam setiap aktivitasmu, cari Tuhan. Dalam memulai pekerjaan, ketika engkau ditugaskan, kelihatan sepele ringan apapun, cari Tuhan. Jangan anggap remeh. Oh nanti tugas yang berat, kalau udah buntu baru cari Tuhan. Enggak, dalam setiap tugas tanggung jawabmu, kecil maupun besar, yang remeh-temeh maupun yang sulit, cari Tuhan. Artinya kita selalu mengandalkan Tuhan. Daud adalah Raja Israel yang terbesar sampai hari ini. Karena dia tercatat sebagai orang yang tidak pernah kalah perang. Karena dia tidak selalu menggunakan kekuatan manusianya. Dia selalu mencari Allah. Dia selalu bertanya kepada Tuhan dalam setiap dia mengambil keputusan. Itu berlaku bagi kita sebagai para pekerjanya Tuhan di tempat ini. Gitu. Ketika cari Tuhan, kita akan diberikan hikmat sehingga kita selalu dapat memutuskan yang baik dan yang tepat. Seperti itu. Ya, mencari Tuhan. Jadi bukan cari dukungan orang. Ya, supaya gue bekerja, supaya dukung gue dong, supaya gue dong. Nggak begitulah. Ya. Di kalangan gereja pun terjadi begitu. Untuk menduduki satu posisi, ya elah begitu pakai orang dalam. Mengandalkan manusia. Saya ditolak. Diajukan nama sebagai pimpinan, ditolak. Kenapa? Bukan orangnya itu. Lalu diajukan nama, loh dia kan bukan orangnya itu juga. Ya tapi yang asli ada orang kuat di situ yang rekomen. Jadi meskipun dia nggak suka, tapi dia mesti terima. Karena rekomen orang yang lebih kuat dari dia. Untuk menduduki posisi-posisi penting, jangan gunakan cara-cara yang seperti itu. Bayangin aja di kalangan pendeta pun yang katanya kenal Tuhan bisa berlaku cara-cara yang kotor. Apalagi dalam dunia yang gak hitam putih. Gitu. Ya. Jadi kita anak Tuhan harus berbeda. Kita percaya pada prosesnya Tuhan. Bahwa kita akan mencapai posisi itu karena Tuhan. Karena kerja kita. Bukan karena kita nyogok, bukan karena kita jelekin orang supaya dia gak naik, gue yang naik. Gitu loh. Bukan kita sikut kanan, sikut kiri, bukan kita cari-cari muka, enggak. Kita cari Allah dalam perbuatan-perbuatan kita. Yang ketiga, dikatakan di ayat 21, ia bekerja dengan kesungguhan, dengan segenap hati. Dengan segenap hati, ini berarti apapun resikonya, ia lakukan. Apa yang dilakukan Hizkia itu tidak mudah. Merestorasi ibadat, enggak mudah. Bayangin waktu itu Israel udah gak terbiasa dengan ibadah. Israel udah gak terbiasa dengan Paskah. Israel udah gak terbiasa dengan hal-hal yang spiritual. Dan Hizkia mengalami tantangan. Banyak orang gak setuju. Makanya saya bilang di tempat ini, saya gembira sekali hari ini. Banyak. Gitu loh. Gak gampang loh mendatangkan orang untuk ibadah di saat-saat istirahat seperti ini. Waktu saya di Senen City, sebelum pandemi, itu bisa hadir barang 20-30 orang, itu selalu rutin ya. Karena saya sering di sana, jadi saya tahu jumlahnya selalu gitu. Tapi setelah pandemi, yang datang 9,
udah banyak 10. Dan susah sekali, Pak, lu susah banget Pak, mau ini lagi Pak orang-orangnya. Mau kembalikan lagi. Apalagi ya waktu pandemi ada yang PHK, yang dulu setia, tapi PHK, jadi kan udah nggak di situ. Mungkin dia dapat kerja lagi tempat lain, udah nggak kembali ke situ ibadahnya. Susah membangun kembali. Tapi bukan berarti mundur, bukan berarti menyerah. Gitu loh. Jadi dalam kita bekerja tidak selalu akan mudah, tidak selalu kerja kerasmu akan dihargai, tidak selalu kerja kerasmu akan dipuji, dan tidak selalu kerja kerasmu yang menghasilkan akan juga mendatangkan reward yang sepadan bagimu. Lupakan mimpi itu. Artinya dengan segenap hati, Anda dihargai, Anda tidak dihargai, Anda dipuji, nggak dipuji, tetap lakukan tugasmu. Saya mengalami itu. Saya bekerja dengan baik, saya mendatangkan dalam tanda petik prestasi. Singkirkan. Tapi apakah dengan demikian saya berhenti untuk berbuat baik? Tidak. Ketika pimpinan lain tugaskan lagi, saya lakukan dengan segenap hati. Padahal saya disingkirkan. Dan orang itu di depan saya, dan saya tetap baik dengan dia. Pimpinan saya, karena dia tetap pimpinan saya. Saya hormati, namanya otoritas. Namanya yang lebih tinggi dari kita, Tuhan senantiasa lihat otoritas. Tidak peduli pimpinan kita itu benar atau salah, yang Tuhan mau ketundukan kita. Itu segenap hati. Artinya dengan segenap hati itu bukan kepada dia, tapi kepada Tuhan. Bahwa Tuhan percayakan saya pekerjaan ini. Entahkah dia menghargai saya, pimpinan menghargai saya, atau tidak, rekan kerja saya menghargai saya atau tidak, saya akan tetap kerjakan. Karena saya tahu, saya jadi pekerja di sini karena Tuhan, saya diberi tugas oleh Tuhan, dan hasil pekerjaan saya untuk mempermuliakan Tuhan. Makanya saya bisa memberitahu ini karena saya adalah salah satu orang yang tersingkir bukan karena sesuatu lain hal, tapi karena ada unsur-unsur politis misalnya. Tapi bukan berarti saya tidak mendukung. Enggak, dikasih tugas saya kerjain. Makanya gathering September setelah saya dari sana kan waktu selesai jadi pembicara saya bicara di sini. Pulang dari saya langsung ke sini waktu itu. Saya berbicara tentang integritas seorang hamba Tuhan. Saya katakan, di ruangan ini, ya, pimpinannya adalah posisi, penyelenggaranya oposisi. Kok bisa? Karena kita sama-sama cinta Tuhan, saya katakan. Kalau kita oposisi berpikiran negatif, maka nggak jadi nih acara. Karena di ruangan itu paling banyak oposisinya, tapi karena kami sadar, ini adalah pekerjaan Tuhan. Maka kami harus melakukannya untuk Tuhan. Di kantor ini pun begitu. Gak peduli siapapun itu yang gak seiman, mau seiman yang gak benar, yang gak hargai kita, yang mau jegal kita, jangan pedulikan itu. Tugas dan tanggung jawabmu datangi dari Tuhan. Lakukan dengan segenap hati. Ada waktunya Tuhan akan hargai dengan yang lebih tinggi daripada apa yang dapat dihargai oleh manusia. Yang keempat, kita maju ya, di pasal 32 ya ayat 7 dan 8 tadi, kalau kita melihat di ayat 22-nya, setelah Hizkia dikatakan prestasinya yang luar biasa, ia berhasil, ya, itu rewardnya dari Tuhan ya. Bahwa 3 hal tadi yang saya katakan, ia bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan takut akan Tuhan, ia mencari Allah dan bekerja dengan segenap hati, maka rewardnya dari Tuhan adalah apa yang dia kerjakan selalu berhasil. Selalu berhasil. Ingat, selalu berhasil di pandangan Tuhan. Karena dia melakukan di hadapan Tuhan. Ya. Kan belum tentu berhasil di hadapan Tuhan, orang akui hasilnya. Belum tentu. Makanya saya bilang tadi ya, yang penting di hadapan Tuhan. Ya. Lalu kemudian setelah semua keberhasilan, kemenangannya, apa yang terjadi? Datanglah Sanherib. Musuhnya datang. Makanya kita ketika diberkati Tuhan, wah, pekerjaan kita dapat naik gaji, naik pangkat, ya, naik jabatan, posisi kita bagus, dapat tunjangan lebih gede, bonusnya gede. Hati-hati, jangan kita terlena. Karena seringkali begitu kita selesai naik tingkat, di tingkat berikutnya kita harus menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Dan Hizkia mendapatkan lawan yang sangat berat karena ini adalah Raja Asyur, raja terkuat di dunia pada saat itu. Ini kekaisaran kerajaan yang terkuat di muka bumi waktu itu. Asyur.
Istilahnya sekarang Indonesia sebuah Amerika. Mau jadi apa? Udah dikepung. Lalu semua rakyat udah ketakutan. Semua kota berkubu dikepung. Nggak lama lagi tumbang itu. Tapi kemudian apa yang dilakukan Hizkia? Dia berkata kepada para pemimpin. Dia berkata kepada rakyat. Jangan takut. Yang menyertai dia tangan manusia. Tapi yang menyertai kita adalah Allah. Tadi sudah disaksikan oleh Pak Victor. Bagaimana ketika ia bergumul. Ia ingat ada Tuhan yang lebih besar daripada masalahnya. Saudara juga pasti punya masalah yang masing-masing berbeda. Masing-masing mungkin menurut yang satu itu ringan, tapi menurut yang lain itu berat. Yang menurut yang satu berat, yang lain menurut satu ringan. Seperti itu. Artinya kita punya masalah masing-masing gitu loh. Saya bisa hadapi itu belum tentu saudara bisa. Saudara bisa belum tentu saya bisa. Yang jelas adalah apapun masalah yang kita hadapi, kita harus ingat hanya satu rumusnya seperti Hizkia. Ia mempercayai Tuhan. Dan bukan hanya dia percaya sendiri, ia menguatkan orang lain. Saya orang yang percaya Tuhan. Tapi ada satu masa di mana saya melihat istri saya lemah, saya harus kuatkan dia. Ada saat istri saya menguatkan saya. Ada saatnya saya lihat anak-anak saya. Anak saya sudah SMA, ini lagi nunggu di mobil di parkiran. Dia punya masalah sendiri. Udah habis ke saya, kok dia punya masalah? Oh iya, udah SMA ya. Saya bayangin dia masih kecil gitu kan. Kok masalah apa coba? Gitu kan. Mulai curcol gitu loh. Ya elah, sepele banget. Tapi buat dia itu berat. Nah kita harus arahkan, kita harus sampaikan bahwa kamu punya Tuhan. Bahwa kamu tidak sendiri. Bukan hanya kami. Bahkan satu ketika, satu masa beberapa tahun yang lalu, dia pulang dengan muka agak muram. Kenapa? Karena dia sudah dapat surat dari sekolah. Begitu saya surat, saya baru nyadar. Wah, begitu lihat, bener. Apa tuh? Tagihan. Udah 3 bulan belum bayar SPP. Masuk bulan keempat. Dan saya baru nyadar, oh iya bukan cuma dia. Anak saya yang satu lagi. 2 anak. Waktu itu saya masih ke UTD naik motor. Wah, bertiga dari Bintaro naik motor bertiga. Sama naik kecil. Sini. Sampai sini saya nggak langsung masuk. Lap keringat dulu depan. Kipas-kipas dulu hilangin kering. Baru masuk. Kadang-kadang ke kantin sebelah dulu. Masih kantin lama. Situ dulu duduk. Baru ke sini. Ya. Wah, udah nak, jangan sedih. Duduk. Ya, duduk. Saya bilang. Ayo kita berdoa. Saya kuatkan dia. Papimu gak punya uang. Papimu terbatas. Tapi kamu punya Bapa di sorga yang mengasihimu tanpa batas. Saya kuatkan dia. Terus apa yang saya lakukan? Kamu berdoa. Dia lihatin. Kamu berdoa. Kamu punya Tuhan. Kamu harus percaya kepada dia. Dan dia berdoa. Dia berdoa. Nah ini sebetulnya masuk di poin yang kelima. Di ayat 20. Pasal 32. Apa? Percaya pada kuasa doa. Hizkia percaya pada kuasa doa. Pada saat itu Raja Sanherib melalui utusannya itu juru minuman agung itu pejabat tinggi banget. Kalau dia ngomong itu sudah mewakili raja. Sah itu. Dia hujat Tuhan Allahnya Israel. Dia meremehkan, mampus kalian. Selesai, ntar lagi jatuh kalian. Itu yang menyebabkan rakyat menjadi ketakutan. Tapi Hizkia meneguhkan hati rakyatnya. Ia menguatkan hati mereka. Bahwa mereka punya Tuhan. Dan apa yang terjadi kemudian? Hizkia memanggil Nabi Yesaya. Lalu apa? Mereka buka surat perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian Tuhan dengan Israel. Bahwa Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan mereka. Bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Bahwa Tuhan akan selalu menjadi pembela mereka. Dibentangkan perjanjian itu dan mereka berdoa. Dan akibatnya adalah, kalau tadi setelah menguatkan, rakyat menjadi kuat, menjadi teguh hati, sekarang yang terjadi adalah mujizat. Kalau kita membaca ayat 21 dan seterusnya, Raja Sanherib mati terbunuh di negerinya sendiri. Anaknya kudeta. Tiba-tiba anaknya kudeta. Terjadi kekacauan dalam negeri sehingga pasukan harus ditarik pulang.
Karena nggak stabil kan, raja mati, tentara pulang, Israel aman, Yehuda selamat. Demikianlah saya mengatakan kepada anak saya, nak, kita punya Tuhan. Kita punya perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian apa? Bahwa kita di dalam Kristus adalah umat perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, perjanjian itu begitu kuat dengan darah binatang bahwa kamu umat ketebusan Allah. Apalagi sekarang kita umat ketebusan Tuhan Yesus Kristus berdasarkan darahnya sendiri. Dan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu bukan hanya tentang hidup yang kekal, tapi soteria itu, keselamatan itu bicara seluruh aspek kehidupan kita, holistik. Termasuk hal kesehatan yang tadi, hal keuangan seperti yang saya alami, dan sebagainya. Semua yang meliputi kehidupan kita, semua yang meliputi masalah kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Gitu. Nah, jangan takut. Ada Bapa di sorga. Kita punya perjanjian. Ada firman Tuhan. Bahwa jangan kamu khawatir. Saya kan ucapkan perjanjiannya. Jangan kamu khawatir. Bahwa Bapamu di sorga tahu. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kamu butuh duit untuk bayar sekolah. Papi nggak bisa kasih. Bapa di sorga tahu. Kamu butuh. Besoknya saudara. Dapat telepon. Dari seorang jenderal bintang 3, minta istrinya dilayani ulang tahun. COVID, Pak, cuma kami aja satu keluarga di rumah, nggak ada siapa-siapa, cuma doain aja. Karena kalau mau tunggu nanti COVID, nggak tahu kapan nih mau dirayakan ulang tahunnya, udah kelewat jauh. Begitu saya datang, keluarga besarnya datang, nama jenderal kan keluarga datang. Wah, jadinya ibadah jadi banyak, jadi satu rumah, ya udah langsung telepon catering bawa makanan, gitu. Dan waktu pulang, ya puji Tuhan, saya dapat envelope-nya tebal banget. 2 anak bukan hanya selesai SPP-nya, tapi kelebihannya pun masih banyak. Kalau Tuhan memberkati kita, lebih dari apa yang kita pikirkan. Hanya kita belajar dari firman Tuhan. Ada tokoh Alkitab yang namanya Hizkia yang menjadi teladan bagi kita. Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan benar di hadapan Tuhan. Lalu apa? Lalu kita cari Tuhan dalam membuat keputusan apapun dalam hidup ini. Dan kita bekerja dengan kesungguhan hati. Kuatkan orang lain. Jadi bukan hanya kita yang diberkati, tapi kita pun jadi berkat bagi orang lain. Dan kita pun senantiasa berdoa. Ingat, 2 saksi itu kuat. Kalau saudara nggak kuat sendirian, nggak apa-apa, teleponlah temanmu, yuk doain gua. Kuatkan gua. Gua nggak kuat, nggak apa-apa, nggak malu-malu. Daripada lu minta duit kan. Dikit-dikit begitu telepon, jangan, aduh, dia lagi nelpon, pinjam duit lagi nih. Tapi kalau kita telepon, bro, bantu gue dalam doa. Gue lagi gak kuat, tolong gue. Berdoa bersama. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di situ. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap semangat di dalam kita bekerja. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada pemimpin pujian.